Tanggal 19 Juni tahun 1945. Sebagaimana sebuah sungai bertambah besar ketika aliran-aliran anak sungai baru mengalir masuk ke dalamnya, demikian pula jalanan dari Sichem ke Yerusalem perlahan-lahan menjadi semakin padat, sementara orang-orang percaya yang menuju kota suci melimpah ruah sepanjang jalannya dari jalan-jalan kecil desa. Situasi yang merupakan suatu bantuan besar bagi Petrus dalam mengalihkan perhatian si bocah yang sekarang lewat dekat perbukitan di mana dia dilahirkan dan di mana kedua orang tuanya dikebumikan di bawah longsoran tanah. Si bocah tidak menyadarinya. Sesudah suatu barisan panjang diinterupsi, sesudah Silo, pada bukitnya yang curam, ditinggalkan di sebelah kiri, oleh suatu jeda untuk beristirahat dan menyantap makanan di sebuah lembah hijau yang menggemakan air jernih kristal yang murni. Para peziarah memulai perjalanan kembali dan menyeberangi sebuah gunung kapur kecil, yang agak gersang, dan yang di mana matahari memancarkan sinar teriknya tanpa ampun. Mereka lalu mulai berjalan menurun melewati suatu barisan kebun-kebun anggur yang teramat indah, yang dengan rangkaian juntai-juntai daunnya menghiasi tebing-tebing pegunungan kapur. Matahari bersinar dengan sangat terang. Petrus tersenyum penuh arti dan membuat suatu isyarat pada Yesus, yang membalas dengan tersenyum. Si bocah tidak memperhatikan apapun. Dia asyik mendengarkan Yohanes dari Endor yang berbicara kepadanya mengenai tanah-tanah lain yang telah dikunjunginya di mana anggur-anggur yang paling manis tumbuh. Akan tetapi, tidak terlalu banyak digunakan untuk membuat anggur, melainkan untuk membuat kue-kue yang lebih lezat rasanya dibandingkan kue-kue madu. Mereka sekarang tengah mendaki sebuah bukit yang sangat curam, sebab mereka telah meninggalkan jalanan utama yang padat dan berdebu dan telah mengambil jalan pintas ini melalui hutan. Dan ketika mereka tiba di puncak, mereka dapat dengan jelas melihat di kejauhan suatu terang cemerlang yang sangat besar berkilau di atas suatu susunan, mungkin rumah-rumah yang putih bersih. "Yabes," panggil Yesus, "kemarilah. Dapat kau lihat titik keemasan itu? Itu adalah rumah Allah. Di sanalah kau akan bersumpah untuk mentaati hukum. Tapi apa kau mengenal hukum dengan baik? Ibuku biasa berbicara kepadaku mengenainya dan bapakku mengajariku peraturan-peraturannya. Aku bisa membaca, dan aku pikir aku tahu apa yang mereka katakan padaku sebelum mereka meninggal." Si bocah, yang telah datang dengan tersenyum ketika Yesus memanggilnya, sekarang menangis dengan kepalanya tertunduk dan tangannya gemetar dalam genggaman tangan Yesus. "Jangan menangis, dengarkan. Tahukah kau di mana kita? Ini Betel, Yakub yang kudus bermimpi mengenai malaikat-malaikat di sini. Tahukah kau, apa kau ingat? Ya, Tuhan, dia melihat sebuah tangga yang dari bumi sampai ke surga dan malaikat-malaikat turun naik. Dan ibuku biasa mengatakan bahwa apabila seorang mati, jika orang itu selalu baik, orang akan melihat hal yang sama dan naik mendaki tangga itu ke rumah Allah. Ibuku biasa menceritakan padaku banyak hal. Tapi sekarang dia tidak menceritakan apa-apa lagi padaku. Aku menyimpan semuanya di sini dan itulah semua yang aku miliki darinya." Air mata mengalir menuruni wajah kecilnya yang sedih. "Janganlah menangis seperti itu. Dengar, Yabes, aku juga punya seorang ibu dan namanya Maria dan ia kudus dan baik dan dapat menceritakan banyak hal. Ia lebih bijak dari seorang guru dan lebih lembut dan lebih cantik dari seorang malaikat. Kita akan pergi menemuinya sekarang. Ia akan sangat mencintaimu, dan ia akan menceritakan padamu banyak hal." Dan lalu ibu Yohanes ada bersamanya dan dia sangat baik juga, dan namanya Maria. Dan ada ibu dari sepupuku Yudas, dan dia semanis kue madu dan namanya Maria juga. Mereka akan sangat mencintaimu, sebab kau seorang anak yang cerdas dan sebab demi aku, sebab aku sangat mencintaimu. Dan kau akan tumbuh besar bersama mereka dan ketika kau besar, kau akan menjadi seorang kudus Allah. Seperti seorang alim ulama kau akan mewartakan Yesus yang telah memberimu seorang ibu baru di sini dan yang akan membuka gerbang-gerbang surga untuk ibumu dan untuk ayahmu yang sudah meninggal, dan akan membukanya juga untukmu ketika waktumu tiba.
Kau bahkan tidak akan perlu mendaki tangga panjang ke surga ketika kau mati. Kau akan sudah mendakinya sepanjang masa hidupmu, dengan menjadi seorang murid yang baik, dan kau akan mendapati dirimu di sana, di gerbang Firdaus, dan aku akan ada di sana dan aku akan berkata padamu, marilah, sahabatku dan putra Maria, dan kita akan bersama. Senyum cemerlang Yesus, sementara berjalan dengan sedikit membungkuk agar dapat lebih dekat pada wajah si anak yang tengadah yang berjalan di sisinya dengan tangannya digenggam oleh Yesus. Dan cerita yang indah itu menghapus air matanya dan membuatnya tersenyum. Si bocah, yang jauh dari tumpul pikirannya melainkan hanya sok oleh duka cita dan kesulitan hidup yang dideritanya, menaruh minat pada cerita itu dan bertanya, engkau katakan bahwa engkau akan membuka gerbang-gerbang surga. Bukankah gerbang-gerbang itu ditutup karena dosa yang besar? Ibuku biasa mengatakan bahwa tak seorang pun dapat masuk hingga pengampunan telah datang dan bahwa orang-orang benar sedang menantikannya di limbo. Memang demikian, tetapi dengan mewartakan sabda Allah aku akan pergi kepada Bapa dan dengan memperolehkan pengampunan untukmu, aku akan berkata padanya, Bapa, aku telah menggenapi kehendak-Mu. Sekarang aku menghendaki ganjaranku atas kurbanku. Biarlah orang-orang benar, yang sedang menanti, datang ke kerajaan-Mu. Dan Bapa akan berkata padaku, terjadilah seturut kehendak-Mu. Lalu aku akan turun dan aku akan memanggil segenap orang-orang benar, dan mendengar suaraku limbo akan membuka gerbang-gerbangnya dan para patriark kudus. Para nabi yang bercahaya, para perempuan terberkati dari Israel akan keluar dengan bersukacita. Dan tahukah kau berapa banyak anak-anak? Akan ada anak-anak dari segala usia, sebanyak bunga-bunga di padang bunga. Dan mereka akan mengikuti aku dengan bernyanyi dan akan naik ke Firdaus yang indah. Dan akankah ibuku ada di sana? Itu pasti. Engkau tidak mengatakan padaku bahwa dia akan bersamamu di gerbang surga ketika aku mati juga. Tidak perlu bagi ibumu dan bagi bapamu untuk ada di gerbang itu. Seperti malaikat-malaikat yang cemerlang mereka akan terbang terus-menerus dari surga turun ke bumi, dari Yesus ke Yabes kecil mereka, dan ketika kau hendak mati, mereka akan melakukan seperti apa yang dilakukan dua burung kecil di sana itu, di pagar tanam-tanaman itu. Bisa kau melihatnya? Dan Yesus menggendong si bocah supaya dia dapat melihat dengan lebih jelas. Lihat, bagaimana mereka mengerami telur-telur kecil mereka. Mereka menunggu telur-telur itu menetas, lalu mereka akan mengembangkan sayap-sayap mereka ke atas anak-anak yang baru menetas itu guna melindungi mereka dari segala yang jahat. Dan lalu, ketika anak-anak itu besar dan siap untuk terbang, mereka akan menopang anak-anak itu dengan sayap-sayap mereka yang kuat dan akan membawa anak-anak itu naik tinggi, tinggi, tinggi menuju matahari. Orang tuamu akan melakukan yang sama untukmu.